الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita dari sebuah risalah kecil karya Al-Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yang berjudul Syadaratun fi Fadlil Ilmi wa Ahlih wa ma yanbaghi an yakuna alaihi talabatuh. Petikan-petikan mengenai keutamaan ilmu dan para ulama, dan apa yang selayaknya para penuntut ilmu berada di atasnya. Dalam pelajaran yang lalu kita sudah membaca sekitar 5 ayat yang diutarakan oleh beliau sebagai dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu dan para ulama. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan yaitu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Demikian pula para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu. Mereka menegakkan kebenaran. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat yang 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu
dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian ayat yang ketiga, yaitu dalam surah Taha ayat ke-114, Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilman, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kemudian ayat yang keempat, yaitu dalam surah Al-Mujadalah ayat yang 11, firman Allah tabaraka wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian ayat yang terakhir kita baca adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Sekarang kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya. Qala hafizallah as-sadis, yang keenam, wa qawluhu azza wa jal, yaitu firman Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan para pemimpin di antara kalian. An-Nisa ayat yang ke-59. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ulul amri humul ulama wal umara. Ya. Yang dimaksud dengan ulul amr, orang-orang yang mengurusi perkara kaum muslimin dalam ayat ini, yaitu humul ulama wal umara. Mereka adalah para ulama dan para penguasa. Ya. Berarti kita diperintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan para ulama dan umara, para ulama dan para penguasa di antara kita. Qala fayusma'u lil ulama'i wa yuta'u fima yubayyinunahu min umurid din. Maka para ulama itu didengar dan ditaati dalam perkara-perkara yang mereka jelaskan dari urusan-urusan agama ini. Wa yusma'u lil umara'i wa yuta'u fima ya'muruna bihi mimma laysa min ma'siyatillahi azza wa jalla. Dan para penguasa itu didengar dan ditaati dalam perkara-perkara yang mereka perintahkan yang bukan termasuk dari bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Wa qad rajjaha tafsira ulatil amri bima yashmulu al-ulama wal umara al-Qurtubi wa Ibnu Katsir fi tafsiraihima. Dan yang telah menguatkan penafsiran ulatul amr dengan makna yang mencakup para ulama dan juga para penguasa, yaitu Al-Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir dalam tafsir keduanya. Nah, berarti mentaati para ulama adalah perkara yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya.
itu termasuk daripada ulil amr, orang-orang yang mengurusi perkara kaum muslimin, yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita taat kepadanya. Dan diterangkan oleh beliau bahwa mentaati para ulama itu adalah dalam perkara-perkara agama yang terkait dengan urusan-urusan din, baik itu akidah, fikih, muamalah, syariah, manhaj, ibadah, suluk, atau perkara-perkara lainnya dari urusan-urusan agama. Maka kalau sudah terkait dengan urusan agama, itu dipulangkan kepada para ulama. Dan para ulama ini pun diikuti tatkala mereka menyampaikan ajaran-ajaran agama melalui kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman salaf. Ya. Mereka tidak diikuti semata-mata karena ucapan mereka belaka. Ya. Kalau semata-mata ucapan mereka belaka, mereka tidak beda dengan manusia yang lainnya, yang mungkin benar dan mungkin salah. Tetapi kalau mereka sudah membawakan urusan agama itu bersumber kepada kitabullah dan juga bersumber kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita harus mengambilnya. Karena yang mereka sampaikan itu bukan pikiran mereka sendiri, tetapi adalah ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dinyatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang itu bisa diambil pendapatnya dan bisa ditolak siapapun dia. Illa sahib hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kalau kita diperintahkan untuk mentaati para ulama dalam urusan-urusan agama kita, berarti ini menunjukkan keutamaan ilmu dan para ulama. Oleh karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita agar kita mentaati para ulama dan mengikuti ilmu mereka. Orang-orang yang beragama dengan agama ini, yaitu Islam yang mulia ini, apabila dia menjauh dari para ulamanya, maka itu adalah tanda-tanda dia akan menyimpang daripada agamanya. Mempelajari agama ini tidak bisa secara otodidak. Ini perkara yang harus kita camkan. Karena tatkala kita mempelajari agama ini secara otodidak, kemungkinan salah kita lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Di sana ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh buku yang manapun, tapi membutuhkan kepada para ulama untuk kita memahaminya. Belum lagi buku-buku itu adalah benda mati yang mereka tidak bisa menjelaskan praktek daripada ilmu yang terkandung di dalamnya. Tetapi melalui para ulama, bila kita belajar dengan mereka, mendengarkan dari mereka, melihat dari mereka, menyaksikan dari mereka, niscaya kita akan tahu bagaimana praktek daripada ilmu yang terkandung di dalam kitab-kitab ilmiah tersebut. Dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Yang jelas bahwa orang yang belajar secara otodidak akan luput daripadanya berbagai perkara-perkara agama yang dia tidak akan dapatkan melalui kitab atau melalui buku ilmiah, tetapi bisa dia dapatkan melalui para ulama. Makanya kita tidak heran apabila ada orang yang belajar agama secara otodidak, kemudian timbul daripadanya pendapat-pendapat yang nyeleneh,
pendapat-pendapat yang ganjil, pendapat-pendapat yang aneh. Karena dia tidak belajar dengan jalur yang benar. Ya. Tidak belajar melalui mulut-mulutnya para ulama. Ya. Tetapi dia memahami buku-buku atau kitab-kitab ilmiah itu dengan akal dan pikirannya sendiri. Yang kemungkinannya bisa lebih besar kesalahannya daripada kebenarannya. Inilah kalau kita melihat ya, kepada tulisan-tulisan para ulama, ya, sebenarnya pun mereka telah memberikan pendidikan kepada kita, ya, arahan kepada kita di dalam buku-buku mereka itu untuk belajar dari aqwahil ulama, ya, bersimpuh di hadapan para ulama untuk menuntut ilmu, belajar dari seorang guru, ya, supaya jalan kita ini lurus. Karena ilmu ini yang di dalam kitab itu adalah fasilitas untuk memudahkan saja. Ya. Fasilitas yang untuk memudahkan. Tetapi keberkatannya adalah ilmu yang didapat secara langsung dari mulut ke mulut. Yang diambil dari para ulama. Ya. Makanya kalau kita lihat di masa keemasan Islam, para ulama kita itu mereka memilih untuk meninggalkan semua kesenangan dunia, bahkan mereka merelakan harta dan badan mereka untuk menempuh perjalanan yang jauh, ya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Bukan hanya sekedar berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan, bahkan ada yang sepanjang umurnya dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain hanya untuk langsung mendengarkan dari para ulama tersebut. Tidak hanya kata-kata orang saja atau apa yang dia dapatkan di dalam buku saja, tapi dia datang ke tempatnya. Ya. Bahkan sebagian mereka tatkala mendengarkan sebuah hadis, ya, yang sanadnya lebih panjang, ya, dan dia merasa bahwa di masa itu masih ada sanad yang lebih tinggi, yang lebih pendek jalurnya, maka dia akan menempuh perjalanan jauh untuk dia mendapatkan sanad yang lebih pendek itu. Ya. Yang jaraknya sedikit antara dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kesungguhan mereka untuk mengambil ilmu dari para ulama, langsung datang kepada sumbernya. Ya. Tidak seperti masa kita sekarang ini, di mana banyak orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, mengaku berilmu, tetapi mereka tak sekalipun pernah duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Belajarnya hanya secara otodidak. Sehingga apa yang dia pahami dari buku-buku para ulama, dari kitab-kitab para ulama, hanya menurut akal dan logikanya saja. Ya. Maka orang yang seperti ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa khata'uhu aktsaru min shawabih. Kesalahannya pasti lebih banyak daripada kebenarannya. Nah, oleh karena itu, da'us salaf, ya, kebiasaan para ulama di masa lampau di kalangan as-salaf, yaitu rihlah fi talabil ilm, menempuh jarak yang jauh di dalam menuntut ilmu. Ya. Seorang tidak akan pernah merasakan betapa manisnya ilmu kalau dia tidak pernah menempuh jarak yang jauh di dalam dia menuntut ilmu. Tidak pernah merasakan suka dan duka, susah dan payahnya menuntut ilmu. Maka orang yang demikian ini tidak akan pernah merasakan bagaimana berterima kasih kepada ilmu. Ya. Bagaimana manis dan harumnya ilmu yang didapatkan setelah dia menempuh jarak yang jauh dan setelah dia melewati onak dan duri untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim bahwa Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini memerintahkan kita untuk mentaati para ulama dalam urusan-urusan agama kita. Ya. Yang kemudian kita ambil pelajaran bahwa ilmu itu didapatkan dari para ulama
dan tidak hanya dicukupkan dari buku-buku dan kitab-kitab ilmiah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirih. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, wa qala Ali bin Abi Talhah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata Ali bin Abi Talhah dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, wa ulul amri minkum, dan ulul amr di antara kalian, yakni ahlul fiqh wad din. Yang dimaksud adalah orang-orang yang paham mengenai agama dan mengamalkan agama itu. Ya, ahlul fiqh wad din, orang yang berilmu dan mengamalkan agama. Wa kadza qala Mujahid wa Atha wal Hasan al-Basri wa Abu al-Aliyah. Demikianlah pendapat Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan al-Basri dan Abu al-Aliyah. Wa ulul amri minkum, yakni al-ulama, dan ulul amr di antara kalian yang dimaksud adalah para ulama. Ya. Jadi banyak di kalangan para ulama yang menafsirkan ulul amr, yang kita diperintahkan untuk taat kepada mereka setelah Allah dan Rasulnya, yaitu para ulama. Yang dimaksud adalah para ulama. Nah, wal ayatu syamilatun li ahli al-ilmi bis sam'i wat ta'ah. Dan ayat ini mencakup para ulama di dalam mendengar dan taat. Lahum, kepada mereka, fima yuballighuna min dinillahi azza wa jalla, dalam perkara yang mereka sampaikan dari agama Allah azza wa jalla. Ya. Maka keutamaan para ulama menunjukkan akan keutamaan ilmu. Ya. Karena tanpa ilmu para ulama itu bukan siapa-siapa. Baik. Qala as-sabiq, yang ketujuh. Wa qauluhu azza wa jalla. Demikian pula firman Allah azza wa jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada para ulama, orang-orang yang punya ilmu tentang Al-Quran, jika kalian tidak berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Al-Anbiya ayat yang ke-7. Qala dallatil ayatu ala fadli ahli ilmi. Ayat ini menunjukkan akan keutamaan para ulama, li'annahum al-marja'u li ghairihim, karena mereka itu adalah rujukan untuk yang selain mereka, fi bayanil haqqi wal batil wal halal wal haram, di dalam menjelaskan yang benar dan yang batil, juga mana yang halal dan mana yang haram. Nah, kalau kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita bertanya kepada para ulama di saat kita tidak berilmu, di saat kita tidak mengetahui, menunjukkan bahwa ini adalah keutamaan para ulama dan sekaligus keutamaan ilmu tentang agama ini. Ya. Dan bertanya kepada para ulama ini adalah jalan keselamatan di tengah-tengah badai kegelapan, yaitu kebodohan kita. Ya. Kalau memang kita merasa bodoh, kalau memang kita merasa bahwa kita tidak berilmu, sering-seringlah bertanya kepada para ulama, ya, kepada orang-orang yang berilmu, sehingga kita diluruskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas jalan yang benar. Ya. Karena segala kebaikan itu dimulai dari ilmu, dan segala kejelekan itu dimulai daripada kebodohan. Ya. Tidak ada satu kejelekan, kejahatan di muka bumi ini kecuali dimulai dari kebodohan. Ya. Apa yang namanya kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan sejelek apapun itu,
maka dimulainya daripada kebodohan. Ya. Kalau seandainya di sana ada cahaya ilmu, maka ilmu itu akan membawa kepada kebaikan. Membawa kepada kebaikan. Ya. Maka ilmu itu adalah sumber dari segala kebaikan. Ya. Tauhid itu lahir daripada ilmu. Ya. Sunnah itu lahir daripada ilmu. Ya. Ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersumber daripada ilmu. Nah, maka tatkala kita dilanda oleh badai kebodohan, hendaknya kita kembali kepada cahaya ilmu, yaitu bertanya kepada para ulama kita. Ya, bertanya dalam rangka untuk mengetahui hukum agama kita, syariat agama kita, bukan dalam rangka untuk mencari kemudahan dan kebolehan dari syariat agama yang mulia ini. Ya. Sebagian orang bertanya kepada para ulama karena ada maksud dan tujuan yang memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Kalau dia menguntungkan atau merasa diuntungkan dengan bertanya kepada para ulama, maka dia akan bertanya. Tetapi kalau dia sudah merasa bahwa dia akan dirugikan dengan bertanya kepada para ulama, maka dia tidak akan pernah bertanya. Ini pada hakikatnya bukan bertanya, tetapi memperturutkan hawa nafsu. Ya. Dan sering sekali orang yang seperti ini kalau bertanya dengan soal inad. Soal pertanyaan yang mengandung pembangkangan. Dia berupaya untuk mengolah pertanyaan agar jawabannya adalah boleh sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Ini adalah memperturutkan hawa nafsu dan bukan bertanya kepada para ulama yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita bertanya kepada para ulama, ya, lepaskan semua kepentingan, ya, hilangkan semua hawa nafsu, bertanya murni karena ingin mengerti dan memahami agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ikhlaskan niat hanya untuk Allah. Apakah jawaban itu sesuai dengan kita atau tidak sesuai dengan kita? Maka kita akan ambil jawaban para ulama tersebut tatkala jawaban mereka itu bersumber kepada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan ini adalah ayat yang terakhir yang dibawakan oleh beliau tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Berarti semuanya ada 7 ayat yang disebutkan oleh beliau di dalam pembahasan ini yang menunjukkan akan keutamaan ilmu dan juga para ulama.